Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita rancak mendengar bahwasannya hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ngesan ibadah. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya dan maksudnya, tidaklah aku ciptakan bangsa jin maupun manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, memuja padaku. Lantas apa tujuan daripada ibadah? Ibadah itu adalah zikrullah, agar supaya kita mengingat Allah. Apa tujuan daripada zikrullah? Muraqabatullah, agar supaya kita selalu bisa merasa bersama Allah, agar supaya kita merasa diawasi Allah. Nah, dari situ seorang hamba akan menjadi seorang hamba yang bujur-bujur, bisa taat, patuh lawan Allah Ta'ala, baik itu apa yang diperintahkan maupun menjauhi yang disebut larangan. Dari sini hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika kita ketahui bahwasannya ibadah itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dari sini juga kita ketahui ibadah itu bukan artinya banyak-banyakan. Akan tetapi apa tujuannya tadi? Supaya bisa kita kemudian mengingat Allah, agar tumbuh yang namanya muraqabah, sehingga kita bujur-bujur bisa taat Allah Ta'ala zahiran wa batina, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala, berkata Imam Abdullah, yaitu Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi, beliau mengatakan seperti ini: ma'arifu ma'siyatan akbahu min nisyanir rabbi. Ulun kada mendapati suatu kemaksiatan yang lebih buruk, lebih parah, lebih parah dan lebih kemudian dahsyat daripada seorang apabila lupa lawan Tuhannya. Jadi lupa lawan Tuhannya itu paling agungnya, paling besarnya, paling dahsyatnya suatu kemaksiatan seorang hamba pada Tuhannya. Oleh karena itu hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala, bukti yang kedua, suatu ketika Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu an ditakoni lawan salah seorang, apa itu kemudian zikir? Beliau mengatakan fadzikru ta'atullah. Orang berzikir yang bisa mengingat Allah Ta'ala itu sejatinya mentaati Allah. Faman ata Allah faqad dzakarallah. Oleh karena itu orang yang kemudian mampu mentaati Allah Ta'ala, sejatinya dia itu mengingat Allah. Waman lam yuti'hu, dan barang siapa yang belum bisa mentaati, patuh lawan Tuhannya Allah Ta'ala, falaisa bidzakirin wa in aktsarat tasbih wa tilawatal kitab. Sedangkan orang yang belum bisa mentaati Allah SWT kada bisa disebut sebagai orang yang ingat Allah Ta'ala, meskipun lahiriannya dia banyak bertasbih, berzikir, berwirid, baca kitab Quran, sembahyang, puasa. Bukan itu sebenarnya. Jadi dari sini kita ketahui inti daripada kemudian ibadah itu kita bisa mengingat Allah. Daripada mengingat Allah SWT bisa timbul muraqabah, yaitu kita merasa bersama Allah. Dari muraqabah situlah bujur-bujur seorang hamba akan patuh lawan Tuhannya. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT,
Ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Man ata Allah faqad dzakarallah. Wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Qur'ana. Seseorang yang mentaati Allah Ta'ala, yang patuh lawan Allah Ta'ala, sejatinya dia itu mengingat Allah. Meskipun lahirianya sedikit sembahyang sunnahnya, sedikit puasa sunnahnya, sedikit baca Qur'annya. Sedangkan kebalikannya, waman asa Allah, orang yang bermaksiat Allah Ta'ala, faqad nasiya Allah, sejatinya dia itu melupakan Allah Ta'ala. Wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Qur'an. Meskipun lahirianya dia banyak sembahyang sunnah, banyak puasa sunnah, baca Qur'annya dan amal saleh yang lainnya, sia-sia. Yang ketiga hadirin sekalian Allah Ta'ala, sampai kemudian agungnya, besarnya, bobotnya suatu amalan, pahalanya disukai dan diridhoi Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Dengar baik-baik. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang sahabatnya. Sang sahabat ini bertanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa gerang orang yang mujahid? Mujahid itu orang yang fisabilillah, taruhannya nyawa. Sudah amalan paling agung ini. Siapa gerang yang paling besar pahalanya? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, aktsarum lillahi dzikra, yang paling banyak mereka mengingat Allah. Itu artinya bersambung sama Allah Ta'ala, bukan jihadnya, bukan kemudian daripada amalianya, lahirianya, tapi selalu bersambung Allah Ta'ala, muraqabahnya, sehingga tahu etika kayak apa beradab Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau takoni, ayu shaimin a'dhamu ajra, lantas kemudian orang yang ahli puasa yang paling besar pahalanya siapa Rasulullah? Jawaban Nabi sama, yang paling banyak mengingat Allah. Limbah itu sini takoni pulang, kayak apa dengan zakat ya Rasulullah? Kayak apa dengan salat ya Rasulullah? Kayak apa dengan haji? Jawaban beliau sama, yang paling banyak bersambung, mengingat dan merasa bersama Allah. Itulah yang paling agung pahalanya. Begitu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar ini riwayat, suatu ketika beliau menyampaikan pada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, langsung beliau mengatakan seperti ini, dhahabat dzakiruna bi kulli ajrin, sungguh beruntung orang yang selalu mengingat Allah Ta'ala, semua keadaannya pahala, berkah, ridha Allah Ta'ala. Luar biasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan itu pada Sayyidina Umar, langsung jadi Nabi Muhammad SAW, ajal, bujur sekali apa yang dia katakan Abu Bakar. Mudah-mudahan kita bisa mengerti hakikat daripada ibadah. Apa tadi tujuan ibadah? Supaya kita mengingat Allah. Daripada mengingat Allah, supaya timbul merasa bersama Allah. Dari merasa bersama Allah Ta'ala, insya Allah yang bersangkutan tahu etika, tahu beradab, tahu siapa Allah Ta'ala dan tahu siapa dirinya, sehingga bisa mengagungkan, mensucikan, memuliakan Allah Ta'ala, bisa bersyukur Allah Ta'ala dan tahu akan kekurangannya, kelemahannya sebagai seorang hamba yang tempatnya salah dan dosa sering mengurangi dan bahkan meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala, sering juga tidak mensyukuri kenikmatan Allah Ta'ala. Karena apa? Kenikmatan Allah Ta'ala berupa sehatnya, gesan maksiat. Diberi kenikmat kemudian keuangan, gesan happy-happy melampiaskan syahwat. Nah, jika orang sudah sampai sini, itulah kemudian yang paling agung di sisi Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takoni, ma huwal ihsan? Apa itu ya Rasulullah? Pengertian baik.
Orang baik itu gimana? Hah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri orang baik itu dua. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika menjadi hamba Allah Ta'ala, mengabdi pada Allah Ta'ala, seolah-olah melihat kebesaran Allah. Fa in lam takun tarahu, jika ikam belum mampu di makom kedudukan, seolah-olah ikam melihat kebesaran Allah Ta'ala sebagai seorang kehambaan, sebagai penghambaan ikam pada Tuhan. Ingat, Allah Ta'ala selalu mengawasi dan melihat ikam. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, dan bahkan kami tahu bisik-bisik di dalam hatinya ataupun pikirannya. Belum mau takon lawan pian seberataan. Kira-kira mun orang begawe melihat atasannya bagus apa kada gawennya, pastinya dia langsung semangat mau menunjukkan untuk mencari perhatian atasannya. Pasti bagus, himung kedatangan atasan. Tapi tidak semua manusia mampu di situ. Jika pian kada mampu, belum takkan lagi lawan pian. Kira-kira mun orang begawe ada yang mengawasi, lawan kada ada yang mengawasi, bagus mana? Pastinya ada yang mengawasi. Karena pasti kena akan dilaporkan oleh sang pengawas kepada atasan tadi. Ini tadi sirnya. Mun orang kada ada yang melihat, semau gue. Emangnya gue pikirin yang penting asik, yang penting hijau, yang penting ini hantuk aja, sikat aja. Itu maksiat terbesar pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengerti apa-apa isyarat daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW akan hakikat daripada ibadah. Sesungguhnya ibadah itu tujuannya supaya kita mengingat Allah Ta'ala. Dengan mengingat Allah Ta'ala, harapannya kita selalu bisa merasa bersama Allah Ta'ala. Jika seseorang jika sudah merasa bersama Allah Ta'ala, pasti dengan mudah dia akan mematuhi, mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah